Malam Bro Erwin, Sisida 107 Beta, Seu Time, Tropical Nature Beta, Yuhu Kotom, yes, Sujensen, Sonia. Malam Sisida, Kresno, Dwi Kreatif Pro, genit sih join. Oi, halo mentor saya Pak Anton Mitra, Seutan, kemudian Daud Panjaitan, ya malam. Lalu ada Tias, Yova Novianto, Xu Xiangkui, yes, halo semuanya. Nah ini tanya mentornya udah join. Malam ini Kotomi hadir di tanya mentor ya. Thank you buat semuanya yang sudah join, sister brothers dan juga teman-teman semua. Malam ini Kotomi hadir di Tanya Mentor bersama si Cinkin Packing Duck Lover. Malam Halo, Kak Tommy, malam. surprise. Surprise ya. Nggak terlalu surprise juga sih, udah biasa. Malam Sebelum kamu teman-teman semuanya. sebelum kamu mulai, saya mau kasih kamu dua kebaikan dulu. Yang pertama adalah dapetin alamatnya Pak Anton Mitra, tolong kirimin bebek panggang ke sana. Satu. Yang kedua, Oke. dapetin alamatnya Pak David, juga sama, kirimin bebek panggang ke sana. Ya. Ya, ini rezekinya host dadakan. Iya, jadi langsung pagi-pagi itu dua orderan packing duck lover buat Pak Anton Mitra. Tolong kamu dapetin alamatnya, bilang dari Kotomi. Nanti yang transfer Koko, kemudian Pak David. Nah, itu sama juga, dapetin alamatnya, bilang Koko yang minta alamatnya, ya. Siap. Jadi pagi-pagi langsung dua orderan, karena kita ingin di pandemi corona ini dukung teman, bukan tikung teman. Kalau teman punya usaha, bebek panggang, ayam panggang, ataupun makanan kuliner, kue, dan sebagainya, kadang-kadang kita itu nggak perlu kasih banyak teori untuk ribet-ribetin dia. Misalnya, dagangan dia sepi, terus dia ngeluh. Aduh, gimana nih, dagangan saya sepi, omset hari ke hari makin turun, saya harus ngapain ya? Kalau kita sebagai sahabat sejati, kita ajak dia makan. Ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Pada saat sedang makan, moodnya lagi enak, kita doain. Kalau kita belum ketemu jalan keluar, kita doain dalam hati. Biasanya Tuhan akan kasih jalan. Kemudian kita dengerin dulu sharing dari dia, baru kita analisa. Jadi jangan kita teoriin dulu. Karena kita teoriin dulu, dia mumet, dia udah lagi pusing tambah mumet. Yang ada, coba ketika dia lagi sharing, dalam hati mikir, siapa ya customer saya yang suka makan bebek panggang? Siapa ya customer saya yang suka makan ayam panggang? Nah, di otak pada saat sedang loading, kalau memang punya budget, punya uang, belilah produk teman kita, kasih dia untung. Kemudian kirimkan kepada teman kamu yang lain. Loh kok kita ini jadi orang rugi banget ya? Udah kita dimintain solusi, udah kita bantuin dia dagang, kita nggak dapet untung, kita malah nguntungin dia. Terus kita ngasih orang lain itu untung. Terus kita buntung dong. Kita udah keluar ilmu, keluar sharing, keluar duit pula. Kalau kamu hanya melihat dari perspektif yang seperti ini, maka izinkan Kotomi, ya, izinkan Kotomi malam ini membuka tanya mentor new version, tanya mentor fit pelanggan yang sebelumnya merupakan gabungan antara 1001 sahabat TW, kemudian juga ada si Cinkin kemarin ini ada endorse produk apa yang acaranya itu 1001 sahabat TW, sama apa lagi yang sore-sore kamu suka bantu orang, kamu ini baik hati. Duit, acara duit. Dukung usaha Instagram Duit, temen. kemudian 1001. Nah, ini kita merger semua, kita menyatu, dan malam ini adalah beruntung sekali buat Anda yang menyaksikan adalah Tanya Mentor the new version, yaitu Tanya Mentor Fit Pelanggan. Di mana kita bukan cuma bertanya pada mentor,
Tapi kita bertanya kepada pelanggan, maunya apa sih kamu supaya aku ini bisa memenuhi keinginan kamu? Jadi selama ini banyak sekali mentor-mentor yang kasih teori yang bagus. Saya bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan, banyak mentor-mentor yang melalui IG Live, semuanya sudah turun gunung, berbagi ilmu. Tapi kita lupa kenapa acara mata pelanggan itu ya pun siang hari, orang lagi kerja, orang lagi sibuk, tetap aja rame. Karena rupanya orang itu pengen didengerin, pelanggan itu pengen didengerin. Sebelum kamu jual produk ini, pelanggan itu mau didengerin. Dia itu kepengennya seperti apa? Apakah maunya kemasannya dikencrot, apa dispray, atau dituang? Itu semua perlu banget kita dengerin. Nah, makanya sekarang Tanya Mentor The New Version adalah Tanya Mentor Fit Pelanggan. Dan nanti Kotomi akan sharingkan satu cerita. Namun sebelumnya, terima kasih buat semua yang sudah hadir. Terima kasih buat si Cinkin. Tadi hanya prelude, tapi kenyataan. Jadi, memang setelah acara selesai, si Cinkin akan mengirimkan produknya, dan kita tahu banget Packing Duck Lover ini makanannya enak banget. Teman-teman bisa cek Instagramnya. Di momen seperti sekarang, pandemi Corona, kita akan melewati pandemi Corona dengan mulus dan berjalan dengan baik, asal satu sama lain saling bergandengan tangan. Tahu teman-teman kita mungkin yang jual ikan cupang dari pagi, siang, malam sampai subuh, bahkan nggak tidur, mereka berjuang. Jangan di BNR, jangan di bid and run. Kalau kamu nggak bisa beli, kamu jangan ikut-ikutan untuk ngebit, lalu kemudian kamu tidak mau bayar. Kesian, mereka pejuang nafkah. Itu yang Kotomi perjuangkan buat mereka. Kemudian ada teman-teman kita yang punya produk makanan. Kamu tiap hari toh harus makan. Apa salahnya? Mungkin kita kadang-kadang makannya irit sedikit. Terus uang yang ada lebih, kita belilah produk teman kita. Kita makan juga kan. Lalu ketika kita makan, apa salahnya kita cerita kepada orang lain, hey, makanan teman saya ini enak. Daripada lu kebanyakan teori, lu itu mestinya ikut kelas ini. Lu ikut bisnis ini. Lu mesti di mentoring ini, itu. Aduh, orang lagi pusing, orang lagi nggak punya duit, orang lagi setengah mati, dagang masih kecil-kecilan, masa suruh ikut mentor yang bayarannya jutaan? Makanya fungsinya Tanya Mentor Fit Pelanggan adalah kami hadir berbagi kebaikan, bukan karena kita ini berlebih atau kita ini lebih pinter atau lebih kaya atau apa. Tapi saya bersama si Cintin dan juga sister brother semua, kami berkolaborasi, kami berbagi bukan karena berlebih. Kami berbagi karena pernah merasakan posisi seperti Anda, posisi ketika kami tidak memiliki. Ketika kami tidak memiliki, kami merasa sedih, nggak ada yang bantu. Dan kami berjuang, saat Tuhan sudah memberkati, maka saya bersama si Cinkin dan semua teman-teman ini sepakat, Pak Anton tadi, ingin menaburkan kembali semua kebaikan Tuhan yang Tuhan kasih dalam hidup kita kepada Anda semua. So, tepuk tangan luar biasa buat Anda semua yang malam ini sudah join di The New Version Tanya Mentor Fit Pelanggan. Jempol buat kalian semua. Thank you teman-teman. Thank you teman-teman semuanya yang udah hadir. Di sini juga ada Pak Anton Mitra. Pak Anton Mitra, tadi aku dapat tugas untuk mendapatkan alamat Bapak. Iya, kalau kemarin berhasil sekarang ya, Pak Tommy, pokoknya kirimkan bebek panggangnya yang enak, kasih ke Pak Anton. Kemudian satu lagi kasih ke Pak David, ya. Bayarannya di tangan Koko, transfernya Koko, ya. Ya, Sis, gimana? Saya mau buka cerita buat teman-teman, tapi sebelumnya Sis ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Belum ada sih. Ya, pokoknya malam ini Tanya Mentor New Version, kita combine antara 1001 Sahabat TW, acara duit, yang VIP 1001, kita semua combine, dan mata pelanggan juga kita combine di Tanya Mentor ini. Jadi ini adalah Tanya Mentor New Version. Thank you teman-teman yang udah hadir. Iya, jadi selama ini di Tanya Mentor mungkin nggak ada endorse produk. Nantinya si Cinkin akan memfilter dengan baik Anda-Anda yang punya produk, kalau memang itu layak diperjuangkan, Anda termasuk salah satu yang setia dengan Tanya Mentor, mindset Anda sudah benar, produk Anda kita akan bela-belain, kita akan perjuangkan produk Anda. Jadi nanti si Cinkin akan membahas, mereview, bahkan selama ini banyak banget yang kirim ke Kotomi
luar biasa banget ya. Nih, coba lihat tiap hari tuh ada aja kiriman-kiriman ya. Nah, selama ini kan katanya Koko nggak pernah endorsein saya. Saya bilang, bukan saya nggak mau endorsein kamu. Kamu harus benerin dulu mindset kamu. Jadi kalau orang endorse kamu, jangan kamu bahagia pagi-pagi. Percuma kalau nggak ada yang beli. Tapi kamu harus tahu, nilai value kamu, nilai produk kamu menguntungkan pelanggan itu apa. Pelanggan merasa untung nggak beli produk kamu. Kalau pelanggan merasa, oh karena Kotomi Wong minum, ya udah deh, saya ikut-ikutan minum. Nggak ngaruh, kalau nggak enak nggak mau lagi, nggak mau beli. Ya, dan bahkan itu merusak brand image-nya Koko, seakan-akan Koko menipu mereka. Saya tidak mau. Makanya saya jarang banget mau endorse produk. Kecuali kalau memang produk itu bagus, layak untuk diperjuangkan, saya bela-belain. Salah satunya, Peking Duck Lover tidak pernah minta saya endorse. Tapi saya orang nomor satu yang langsung endorse dengan tulus hati, karena bukan sekedar memang bebeknya enak, tapi kebaikan hati dia telah menyentuh saya, di mana ketika teman-teman saya di tahun lalu pandemi corona, saya lihat teman-teman saya banyak yang kesusahan dan mereka berkumpul di mall dengerin sharing dari Kotomi. Mereka ada yang belum sempat makan, mereka ada yang sempat belum makan, dan mereka juga nggak berani beli di food court karena mereka tahu itu mahal sekali ya di food court gitu ya, karena namanya kondisi keuangan lagi menipis. Lalu dengan mantapnya si Shinkin membawa 2 pak besar Peking duck untuk dibagikan. Yang Muslim mengucapkan Alhamdulillah katanya. Wah, saya bisa menikmati bebek panggang ini. Yang Kristen, yang Buddha, semua bersyukur bisa menikmati ini. Kalau ditanya Kotomi makan nggak? Itu padahal dia bawa buat Kotomi ya. Nggak, saya melihat ketika dibuka dan semuanya mengambil makan, hati saya tersentuh. Saya bilang gini, orang yang seperti inilah, mindset yang bagus begini, yang berbagi kebaikan, layak saya perjuangkan. Makanya tidak pernah saya terima sepeser pun, yang ada saya perjuangkan Peking Duck Lover untuk supaya produk dia, saya tahu, punya nilai value adalah kebaikan. Dan kebaikan itulah yang membuat orang selamanya ingat. Kalau Peking Duck Lover hari ini minta endorse Kotomi Wong, saya ngomong satu kali, bebeknya tidak enak, percuma. Percuma, teman-teman. Tapi ketika Peking Duck Lover, semuanya saat makan, mengucapkan syukur pada Tuhan, mengucapkan Alhamdulillah. Bagi saya, yang mungkin saya nggak makan pun, saya tuh rasakan kayak alangkah nikmatnya. Saya itu bisa melihat teman-teman saya yang bisa menikmati itu rasanya wow, sesuatu banget ya. So, teman-teman, sekali lagi, ini adalah sebuah new version, di mana kita akan memperjuangkan. Dan kabar baik juga nih, teman-teman. Nggak sekedar kata orang, wah, itu matanya mentor, mungkin isinya cuma para pengusaha, para profesional. Kita mah dagang kecil-kecilan, misalnya, dagang ikan cupang, siapa yang mau ladenin kita? Tidak, teman-teman. Kabar baik, kabar baik. Besok malam, akan hadir salah satu pedagang cupang yang transformasinya dia, profesinya dia mengalami kejatuhan, dan dia mau bangkit pelan-pelan, dia mau jualan ikan cupang, pelan-pelan dia jual, dan dia ekonominya bisa bagus lagi, dan Kotomi akan bersama Tanya Mentor mendengarkan sharing yang pastinya inspiring banget bagaimana yang di bidang I.O., event organizer, kita tahu tidak ada perayaan-perayaan sementara ini. Dan susah sekali. Ternyata Ibu Yeni ini jualan keripik, jualan ikan cupang untuk menghidupi keluarganya. Wow, teman-teman. So, itu pasti inspiring banget. Anda bisa belajar banyak. Besok malam, saksikan Tanya Mentor Fit Pelanggan dengan tema judul Cupang Kebaikan. Sekarang kami langsung mulai dengan satu kisah story sebagian kepada si Sinkin dan juga teman-teman semua. Seperti biasa, 10.01 selalu ada ceritanya ya. Satu saat, sebenarnya cerita ini saya dititipi pesan oleh Pak David yang tadi siang saya ketemu. Tulus Water ya. Di mana air minum Tulus Water ini, saya bersyukur pada Tuhan, melalui acara kemarin Cupang Kebaikan, 3.000 pak nasi untuk persiapan Ramadan bersama si Sinkin dan teman-teman 1.001 sahabat TW bisa kita bagikan selama 1 bulan penuh. Lalu 6.000 kurma juga baik ayam kremes Topati bisa dibagikan dan besok sudah mulai siap. Tadi Pak David bilang 3.000 air botol mineral aqua. Saya bilang, Pak, saya bilang sama Bapak yang gelasan 3.000 gelas bisa nggak?
Dia bilang, jangankan kamu beli, saya kasih kamu 3.000 botol. Iya, ini luar biasa banget. Jadi, Thank you Pak David. saya bersyukur pada Tuhan ya, Pak David ini luar biasa. Dan dia bilang sama saya gini, Tom, saya senang banget tanya mentor nanti malam ada kamu hadir, tolong ya titipkan satu cerita. Saya ceritakan demikian teman-teman. Suatu saat ada satu keluarga, ayah dan ibu, dua anak. Anak pertama bernama David, anak kedua bernama Tommy. Si ayah karena ekonominya sulit, suka memukuli ibunya, suka menyiksa ibunya, suka menghakimi ibunya, dan merasa bahwa ibunya gagal mendidik anak-anaknya. Padahal anak-anaknya tidak apa-apa, tapi karena sebenarnya ekonomi si ayah yang lagi turun, tapi selalu aja ada kesalahan dari si ibu yang menjadi bahan dia untuk memukuli si ibu. Lalu dua anak ini, si David dan si Tommy melihat ketika ayahnya sedang memukuli ibunya. Yang David tidak bergeming, bahkan dia ikut-ikutan memukuli kadang-kadang. Seakan-akan mereka satu keluarga ingin melampiaskan semua kekesalan perekonomian turun kepada seorang wanita yang lemah, yang tak berdaya. Tapi berbeda dengan si Tommy. Si Tommy hanya diam saja, dan dia menangis di dalam kamarnya, dia berdoa untuk kekuatan ibunya. Dia tidak berani bela karena dia masih kecil. Akhirnya kedua anak ini membesar. Ketika sudah membesar, ayahnya meninggal. Dan si David meneruskan keluarga ini, ya, tetap saja David ini suka kasar sama ibunya. Lalu si Tommy ini selalu sayang, selalu mengobati ibunya, menyayangi ibunya. David jadi pengusaha, Tommy juga jadi pengusaha. Paman daripada si ibu ini dari luar negeri suatu saat datang. Lalu bertanya kepada David, David, saya mau tanya kamu, kenapa sih kamu suka sekali memukul ibumu? Kenapa kamu memarahi ibumu? Kenapa kamu menyiksa ibumu? David dengan santai dia jawab begini, buah itu tidak akan jauh dari pohon. Aku seperti papa, papa lakukan seperti itu, ya aku lakukan kepada mama seperti itu. Habis, buah nggak jauh dari pohon, paman daripada David ini hanya bisa menarik nafas panjang. Tapi dia teringat masih ada satu anak lagi bernama Tommy. Lalu paman ini menuju ke tempatnya Tommy. Dan dilihat Tommy kaya raya, luar biasa, dan dia sedemikian dikagumi banyak orang. Lalu pamannya bertanya, Tommy, kenapa kamu begitu sayang sama ibumu? Begitu kamu itu berbakti pada ibumu, begitu kamu membela ibumu. Ternyata Tommy menjawab begini, dari satu pohon bisa menghasilkan banyak buah, tapi keputusan daripada buah itu, ya, untuk menentukan dia akan bertumbuh menjadi pohon berikutnya atau dia jatuh busuk ke dalam tanah. Filosofi cerita ini adalah tentang mindset kita. Mungkin orang tua kita menghakimi keadaan kita. Mungkin situasi sekarang di luar itu bisa membuat kita jatuh bangkrut, membuat omset kita turun. Mungkin corona ini menyiksa ekonomi kita seperti tadi ayahnya David dan Tommy menyiksa si ibu. Kita nggak tahu jalan keluarnya. Kita seperti anak-anak, seperti Tommy dan juga David. Tapi David dengan kasar menghadapi keadaan itu dengan pelit. Pelit ilmu, pelit sedekah, pelit tenaga, pelit uang, dan pelit segalanya. Membuat keadaan tambah tersiksa. Membuat si ibu tambah tersiksa. Sama seperti kita yang semakin mengurung diri, tidak mau berbagi pada orang, kita yang paling penting selamat sendiri. Kita lihat teman kita susah, kita biarkan. Yang paling penting gua yang selamat, ya. Dan bagaimana caranya kita memperlakukan keadaan corona ini dengan kasar, yaitu kita yang paling penting selamat sendiri dulu. Tapi berbeda dengan mindsetnya si Tommy. Si Tommy, dia memutuskan, di momen corona, pandemi corona, memang ayah itu bisa nyiksa ibu. Memang corona ini bisa menyiksa profesi kita, perdagangan kita.
tapi keputusan kita untuk menaburkan kebaikan. Keputusan kita untuk membuat terharu Tuhan. Keputusan kita untuk membuat malaikat cemburu. Ya, kemarin Pak Anton katakan, Tom, kalau lu bikin Tuhan terharu, maka gua akan bikin malaikat cemburu. Ya, jadi bagaimana kita bisa melihat seorang pengusaha hebat seperti si Sinkin yang memutuskan, mungkin kalau gue simpen duit 200.000, gue akan punya sesuatu. Gue bisa beli snack, gue bisa beli jajanin, dan bisa segalanya. Tapi si Sinkin tidak lakukan seperti itu. Si Sinkin menaburkan kepada teman-teman yang ingin makan dan merasakan Peking duck lover itu kelezatannya seperti apa. Dia tidak tahu pada saat dia menaburkan itu ada sepasang mata yang sedang melihat. Walaupun saat ini kita melakukan kebaikan, kita rasa dunia nggak peduli kita. Kita seperti orang bodoh. Orang bilang, ngapain kamu tuh berbuat baik? Ngapain kamu tuh tolongin dia? Ngapain kamu welas kasih sama dia? Biarin aja lah. Yang paling penting kamu selamat. Tapi keputusan kita melamburkan kebaikan, itu bisa membuat Tuhan terharu, membuat malaikat cemburu. Dan ternyata pada saat mungkin setahun yang lalu, dia taburkan itu kebaikan, bebek-bebeknya, telah membuat salah satu sepasang mata ini melihat, dan kebetulan itu adalah Tommy Wong, makanya tanpa dia minta pun, sepanjang tahun, sampai kapanpun, bahkan tadi di awal acara teman-teman sudah lihat, saya langsung order Viking Duck Lover yang terkenal kelezatannya, dan amin atas berkat Tuhan, saya bangga banget dengan sister saya yang satu ini. Kemarin kata orang sulit sekali jualan satu hari, mungkin sampai puluhan ekor aja susah. Tapi sister saya ini kalau nggak salah sampai, saya dengar kalau nggak salah ratusan bahkan ribuan ya. Dia sampai kewalahan, harus sampai terbaring sakit karena pusing, ini orderannya nggak ada berhentinya ya. So, amin teman-teman. Bagaimana mindsetnya si David dan mindsetnya Tommy, sebenarnya itulah keadaan kita di momen pandemi corona ini. Mungkin kita belum bisa melakukan hal-hal yang besar, tapi kita selalu bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Betul. Dengan tersenyum aja itu udah ibadah kok kalau menurut teman kita ya agama Muslim, senyum adalah ibadah gitu. Jadi teman kita kalau ada yang lagi murung gitu kita deketin, kita kasih senyum aja gitu, mereka udah terasa gimana apa vibrasi, berbagi vibrasi lah istilahnya gitu. Kayak gitu. Iya, ada dikatakan bahwa jikalau kamu belum bisa sedekah uang, jikalau kamu belum bisa memberikan uang kepada sesama, maka berikanlah tenagamu. Jikalau kamu tidak punya tenaga untuk diberikan membantu sesama, maka berikanlah kata-katamu sebagai ilmu kebaikan kepada mereka. Jikalau kamu tidak punya kata-kata untuk diberikan kepada orang lain menjadi ilmu, maka doakanlah mereka. Karena doa yang indah adalah doa yang mendoakan. Doa yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang, karena kita tahu sebenarnya produk teman kita ini bisa diapain. Sebenarnya Instagram teman kita ini bisa kita like, tapi kadang-kadang kita memutuskan untuk tidak mau like, tidak mau dukung. Kenapa? Karena kita mungkin nggak sadar, kita kesel. Kok sekarang dia maju? Kok sekarang dia lebih hebat dari gua? Kok dia sekarang setiap hari posting, sedangkan gua enggak? Kok dia sekarang norak banget ya, jualan melulu? Apa dagangan dia laku ya? Wah, dia sekarang sudah beda. Kita lupa. Rasa iri hati inilah yang sebenarnya seperti ibaratnya kamu meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Ya. Kita meminum racun tapi kita berharap orang lain yang mati. Anda tidak mau like teman-teman punya Instagram, tidak apa-apa. Anda tidak mau beli produknya, juga tidak apa-apa. Anda tidak mau sedekah ilmu, juga tidak apa-apa. Anda tidak mau mendoakan teman-teman Anda, juga tidak apa-apa. Tapi setidaknya, janganlah menyakiti sesama. Karena orang yang hebat bukan orang yang paling kuat, bukan orang yang paling kaya. Tapi orang yang hebat adalah orang yang tidak menyakiti orang lain. Betul. Ini aku dapat dapat satu tulisan bagus nih dari tetangga seberang.
Jualan itu ibadah. Kasih infonya itu sedekah. Ya, jadi cuma kita kasih info aja itu udah sedekah gitu. Kita berbagi. Ya, uploadlah status teman kita, kita upload ke status kita gitu kan. Udah banyak mata orang yang melihat juga, itu juga sedekah. Nggak beli juga nggak masalah. Mau beli, alhamdulillah. Bisa cocok, artinya berkah. Ini keren banget kata-kata. Ya, kadang Jadi teman-teman kadang-kadang gitu ya, dalam aku hidup nggak itu, bisa bantu. iya, Kemarin ada yang nanya sama aku juga, nge-DM aku. Sis, aku pengen deh kayak kamu bisa ikut-ikut nyumbang, bisa ikut-ikut ngebit cupang gitu untuk kebaikan. Tapi dia sendiri untuk ibaratnya makan aja susah. Aku bilang, nggak perlu kok, gue bilang kalau mau berbuat baik nggak perlu ngebit-ngebit atau beli ini beli itu kalau memang nggak bisa gitu kan. Ya, kamu sharing aja apa yang kamu ketahui, kamu bantu teman-temanmu yang jualan, upload kamu punya dagangan juga segala macem, itu juga udah merupakan sedekah istilahnya, merupakan kebaikan gitu aja aku bilang. Lagi apa yang kamu lakukan nanti akan berbalik lagi kepada kamu kayak gitu. iya. Dan di dalam segala perjuangan yang kita lakukan, jangan pernah putus asa, jangan kecil hati, jangan pernah belum apa-apa dihina orang sudah tumbang ya. Dipuji tak terbang, dihina tak tumbang. Dalam prosesnya, kamu akan ketemu dengan orang-orang banyak untuk produk kamu, untuk profesi kamu, ya. Namun dalam perjalanan itu perlu kamu ingat selalu bahwa orang yang membenci kamu, sebaik apapun produk kamu, sehebat apapun profesi kamu, mereka punya 1001 cara untuk menjatuhkan kamu, untuk menyakiti kamu, untuk mencari kesalahanmu. Tapi berbeda dengan satu sahabat saja, satu saja sahabat yang mencintai kamu, mereka akan tulus mendukung kamu, mereka ada di dalam hati kamu dan mereka tinggal di sana, dan di balik semua kelemahan, kesalahan kamu, mereka punya 1001 cara untuk mencintai dan mendukung kamu. Kelemahan kita kadang-kadang justru adalah keunikan di mata Tuhan. Kelemahan kita justru kadang-kadang adalah benih cinta di mata orang yang mencintai kita. Dan tadi dikatakan oleh Pak David, titik terendah kita, titik terlemah kita, justru disitulah dinyatakan kekuatan yang maha kuasa. Ketika kita mengalami titik yang terlemah, disitulah akan dinyatakan kekuatan Sang Maha Besar. Semakin kamu bisa tabah ikhlas menjalani, semakin pula kamu akan ketemu dengan yang namanya kesuksesan. Walaupun saat ini belum ada tanda-tanda bagaimana jalan keluar saya. Saat ini saya di PHK, saya belum dapat pekerjaan lagi. Walaupun kondisi sekarang saya kadang-kadang ingin mengebit, ikut berpartisipasi, ikut berdonasi, ikut menyumbang, tapi saya belum punya uang. Tidak apa-apa, sedekahkanlah semua kebaikanmu dalam doa kepada sesama. Karena doa yang paling indah adalah doa yang mendoakan. Ketika kamu mendoakan orang lain untuk kebaikan orang lain, disitulah Tuhan akan terharu. Dan ketika Tuhan terharu, sebenarnya filosofi hidup kita, sis. Kenapa Kotomi malam ini mengangkat tema tentang lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar, karena hidup kita ini sebenarnya seperti valet parking, sis. Valet parking, ya. Valet parking itu, dia akan selalu standby, seperti si Jingjing bilang, selalu tersenyum kepada semua mobil yang datang di mall. Baik itu mobil Ferrari, baik itu mobil Mercy, baik itu mobil Avanza, mobil apapun dia akan tersenyum, karena dia berharap dia bisa diberikan kesempatan untuk memarkirkan mobilnya, dan dia mendapatkan tips. Setuju? Yes. Apa dia bisa pilih-pilih? Dia nggak bisa pilih-pilih, benar? Nah, berarti di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan itu bisa mengirimkan mobil sport buat kita. Tuhan juga bisa kirim mobil mewah,
Tuhan juga bisa kirim Avanza, Tuhan juga bisa mengirim kondisi yang sepi, nggak ada orang yang mau datang ke mall seperti pandemi corona. Namun sebaliknya, kalau kita punya mental yang ikhlas, pada saat kita parkirin mobil Ferrari, kita sadar, ini bukan mobil kita. Kita pakai Ferrari, kita pakai Mercy, kita pakai Avanza, kita sadar, ini bukan kepemilikan kita. Kita ini cuma dititipi sama Tuhan untuk menikmati. Ya udah, kita seperti orang parking, kita parkirin ke bawah. Nanti kalau Tuhan bilang, hey, tolong diambil dong, ini karcisnya, ya, diambil mobilnya. Kita harus ikhlas untuk mengambil kembali, sis. Nah, pada saat kita ngambil kembali, kita pulangin ke Tuhan, lalu kan kita, ibaratnya kalau valet parking kan dapat tips. Nah, tips itulah adalah amalan ibadah kita. Amalan ibadah kita, apa yang kita dapatkan dari amalan ibadah kita ini. Saat kita jadi pengusaha sukses, saat kita jadi profesional yang sukses, kadang-kadang ada orang nanya, Koko, aduh, habis ketipu sama orang, teman baik pula. Koko, saya habis ditikung sama rekan partner bisnis. Koko, saya punya atasan membuli saya di kantor. Dan yang paling parah, Koko, saya habis diutangin teman, saya habis ditipu orang ratusan juta. Saya bisa katakan begini, itu sebenarnya adalah kamu membayar sedekahmu yang kurang untuk apa yang akan mendatang. Kalau kamu saat ini mengalami ditipu orang, mengalami dikhianati orang, mengalami kerugian karena diutangi tidak dibayar, sebenarnya itu adalah kamu sedang membayar sedekahmu di awal sebelum nanti rezekimu itu datang. Sebelum rezekimu datang. Jadi bayangin ya, kalau nilai sedekah 2,5%, nilai sedekah 10% daripada total yang akan kamu terima, apa artinya teman-teman? Apa artinya? Kamu hanya membayar lebih awal. Jadi kalau orang bilang gini, aduh kok sakit hati banget, kena saya diutangi 80 juta, dibawa lari uangnya. Bisa jadi kamu tuh akan mendapatkan 800 juta dari Tuhan, tapi Tuhan mau kamu membayar sedekahnya di depan. Tuhan mau kamu membayar sedekahnya di depan. Putar mindsetnya. Jangan karena kamu dipinjam 80 juta, terus kamu tumbang, jatuh sakit, kamu nggak bisa bangkit lagi. Jangan karena kamu trading forex, karena kamu main saham, atau kamu kalah dalam suatu hal, investasi bodong, ataupun invest di dalam usaha coffee shop, ataupun dalam bidang apapun. Kerugian 100 juta, 200 juta, terus kamu memutuskan, wah saya ditipu orang, saya tumbang. Terus kamu nggak mau usaha, disitulah kamu akan nol. Tapi sebaliknya, ketika kamu, ya saya ikhlas, saya sedang membayar sedekah saya di depan. Bayangin ya, sis, mindsetnya si Tommy dan David beda banget kan. Yang David menyalahkan seakan-akan dia wajar memukul mamanya karena papanya kasih contoh. Sedangkan si Tommy menyayangi mamanya karena dia melihat mamanya lebih lemah dan papanya itu menyiksa mamanya adalah tindakan yang nggak benar. Sama-sama dari pohon yang sama, tapi mindsetnya berbeda. Makanya kesuksesan Tommy luar biasa karena ada berkah ibu di dalam doa-doa ibu yang terpanjatkan. Nah, sama seperti kondisi kita, sis. Saat ini kalau kita merasa susah, ya Tuhan, kenapa sih saya itu utangin teman 15 juta, 80 juta, dibawa lari, galakan yang utang daripada yang nagih gitu ya. Teman-teman, ikhlaskanlah itu dalam doa. Kamu sedang membayar sedekahmu di awal. Bayangin, kalau kamu sekarang kehilangan 80 juta, kamu tidak putus asa, kamu sedang membayar 80 juta, ini merupakan sedekahmu di awal, karena 800 juta sedang menanti. Buat yang mereka 10%. Tapi kalau buat mereka yang 2,5%, kebayang nggak kira-kira berapa tuh yang akan dia terima? Berapa miliar yang dia akan terima? Ya, jadi diputer sih mindsetnya. Jadi jangan sampai baru sedikit masalah tumbang. Terus, Koko, tapi bagaimana dong setelah kerugian ratusan juta, setelah saya bangkrut coffee shop, saya bisa apa? Saya nggak punya uang, saya pengen nolong orang, saya pengen sedekah ke panti asuhan, saya pengen berbagi nasi ke jalanan. Lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Hal-hal kecil itu apa? Kalau ibumu, ayahmu masih ada, teleponlah mereka. Setelah selesai acara ini, kalau ibumu dan ayahmu masih ada, telepon mereka.
rindukanlah suara mereka. Rindukanlah suara mereka. Tanya kabarnya. Katakan kamu betapa menyayangi mereka. Kalau ayah ibu dan ibumu masih tinggal bersamamu, malam ini ambil waktu, peluk dan cium mereka. Minta doanya, sungkem, minta doanya. Jangan pernah meremehkan doa. Kita pinter minta doa pada sesama. Doakan gue ya biar gue sukses. Doakan gue ya bro biar gue sukses. Gue, lu ngomong kayak gitu belum tentu dia doain. Lu ngomong kayak gitu belum tentu dia doain. Tapi kalau kita betul-betul sungkem di depan ibu kita memeluk dia dan kita bilang, Mama, tolong doain saya lagi usaha dari packing duck lover ini, bebek panggang, saya mau usaha yang berikutnya. Kita minta doa, dan ketika ibu kita berdoa, dia bilang, Nak, biarlah kiranya Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Niscaya teman-teman, pasti kamu tuh akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Saya nggak tahu ya, mungkin si Cinkin, ibu bapak masih ada ya? Kayaknya nggak ada ya udah ya. Udah nggak ada, udah 12 tahun lebih. Sekarang saya tanya, apa yang bisa kamu gantikan dengan andai kata waktu boleh diputar, kamu bersedia nggak Cinkin? 1 miliar atau 2 miliar, ada yang bilang, kamu bayar deh 2 miliar Cinkin, saya pulangin mamamu sama papamu kembali ke bumi. Kamu bersedia? Mau. Mau. Iya. Sedia. Tapi sekarang, banyak yang justru mama papanya di pandemi corona ini, papa mamanya masih hidup, mereka lupa berbakti, mereka panik. Bagaimana nih? Omsetnya bagaimana nih? Saya diberhentikan, saya profesinya di PHK. Mereka lupa menyayangi ibunya. Mereka lupa mengasihi ayahnya. Pada saat seperti Kotomi, seperti si Jinkin, orang tuanya udah nggak ada. Kuburan batu nisan yang seindah apapun tidak akan menghangatkan pelukan kamu. Selagi masih ada ayah, selagi masih ada ibu, peluk mereka, sayangi mereka, cintai mereka. Karena daripada punya deposito 2 miliar yang kamu nggak tahu untuk apa, paling kamu bisa beliin barang-barang, lebih penting senyuman ibumu, senyuman ayahmu, yang bisa menerima kamu apa adanya. Ada yang bilang, Koko, saya sekarang dikejar debt collector, saya pusing, ini utang, saya bingung, ini bagaimana. Saya bilang sama dia, jadi kamu mau ngapain? Saya mau bunuh diri, Koko. Saya mau putus asa. Saya bilang begini, kalau lu mau bunuh diri, sebelum lu bunuh diri, coba lu pergi ke mamamu, minta izin sama mamamu. Tanya sama mamamu, boleh nggak kamu bunuh diri? Karena begini, mamamu 9 bulan mengandung kamu, terutama ini ada para ibu ya, ada para mama, tentu kita tahu perjuangan darah dan air mata mereka menahan sakit. Mereka 9 bulan mampu menahan kesusahan. Kamu baru 9 hari cengeng nggak karuan. Masa baru 9 hari digerojok-gerojok sama debt collector, kamu udah maunya bunuh diri? Yang ada justru kamu harus sadar diri. Ya, saya sudah salah sama Tuhan, saya mau perbaiki. Dan bagi Anda, teman-teman, yang mungkin kadang-kadang maunya diutangi ya. Jadi ada orang-orang yang datang ke kamu untuk ngutang sama kamu gitu ya. Nah, Kotomi mau kasih tahu, tolong hati-hati di momen seperti ini banyak yang jual beli belas kasihan. Jadi jangan cepet-cepet kalau misalnya ada orang menayangkan DM kepada kamu, mau pinjam uang, menayangkan suatu adegan orang tua sakit, ataupun luka parah, dan sebagainya, kamu nggak kenal, kamu nggak tahu orangnya, kamu merasa kasihan, kamu kasih. Ingat, jangan terlalu cepat membantu orang, karena belum tentu Tuhan suka dengan kamu mengkepoin urusan dia dengan orang itu. Ingat, Tuhan tidak suka kita kepo dalam urusan dia dengan orang itu. Kalau orang itu sedang diproses Tuhan, kita tidak boleh kepo. Kita tidak boleh kepo untuk urusan Tuhan. Dalam perjalanan hidup, ada bagiannya di mana kita itu tidak memvalue seseorang hanya dengan uang. Tapi kita harus memvalue itu dari hubungan. Dan tentunya, sekali lagi, jangan pernah kepo dengan urusan Tuhan. Ya, jangan kepo dengan urusan Tuhan. Harus bisa membuka pikiran bahwa kalau kamu baru 9 hari udah cengeng nggak karuan, lihatlah ibumu yang sudah mengandung kamu
9 bulan dan melahirkan kamu serta mendewasakan kamu sampai hari ini, dan dengan mudahnya kamu akhiri dengan kata bunuh diri. Sebelum kamu mau bunuh diri, sampaikan kepada mereka yang mau bunuh diri, suruh mereka kembali sungkem ke ibunya. Kalau ibunya telah tiada, suruh sungkem kepada makamnya, agar mereka tersadarkan kembali bahwa mereka punya mentor kehidupan yang luar biasa, yaitu ibu kandung mereka. Ibu kita mungkin bukan orang yang hebat, mungkin bukan pengusaha, mungkin bukan pengacara, pejabat, dan sebagainya. Tapi ibu kita melakukan hal-hal kecil, menyusui, membelai, mendongengi kita, memeluk kita, melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Satu lagi kok lupa, nyebokin. Lagi makan, belum selesai, dipanggil, Saya, nyebokin. kalau ingat itu saya bisa terharu ya. Karena gini, ibu kita nggak jijik bersihin kotoran kita. Yes. Tapi saya pernah tahu ada adegan di dalam WhatsApp video yang ibunya dipukuli karena ibunya buang kotoran, anaknya memukuli pakai ember kepalanya. Hati saya nangis waktu itu. Saya bilang, gila, ini nggak punya perasaan banget gitu ya. Kamu lahir, kamu nggak berdaya, ibumu susui pakai darahnya. Dan ibumu membersihkan kotoran kamu. Saat kamu sudah besar, kamu memukuli ibumu dengan ember hanya karena dia sudah amnesia, dia buang kotoran tidak sengaja. Kamu tidak bisa menyediakan suster, kamu tidak bisa membahagiakan dia, menggunakan kekayaanmu untuk membahagiakan ibumu. Kalau kamu tidak bisa membahagiakan ibumu dengan kekayaanmu, kekayaanmu itu percuma. Yes. Kekayaanmu itu percuma. Saya belajar banyak bagaimana sebenarnya, ya, bagaimana kamu bisa memukul ibumu kepalanya dengan ember, sedangkan dari dialah lahir kepala kamu yang dia lahirkan dengan penuh darah dan air mata. Jadi saya yakin teman-teman di sini semua, kita semua sepakat. Walaupun mungkin saat ini kondisi kita belum bagus, walaupun ekonominya belum bagus, bukan tugas kita untuk menyalahkan Tuhan. Jangan berprasangka buruk pada Tuhan, seakan-akan apalah yang dicontohkan ayah saya memukuli ibu saya berhak lakukan. Apa yang keadaan kondisi market sekarang panik, saya pun ikut-ikutan panik. Tidak. Harus punya mindset yang kuat, saya adalah saya. Ya, saya adalah pribadi yang baik. Saya mungkin belum bisa ikut-ikutan teman-teman membeli produk. Saya belum bisa ikut-ikutan bid dalam lelang. Saya belum bisa untuk bergaul makan-makan dengan teman-teman saya. Saya belum bisa membeli produk teman saya. Tapi saya bisa mendoakan teman saya. Saya bisa punya database di mana seperti Ko Stefanus ya, orangnya baik banget. Dia tahu di mana networking, di mana-mana ada, oh di sana ada dokter ini, di sini ada yang jualan makanan, di sini. Dia mencoba menjadi connecting the dot, menyambungkan. Itu saya bangga ya dengan Stefanus Panin, orangnya selalu humble. Walaupun mungkin secara kekayaan dia belum luar biasa, tapi saya mendoakan kekayaan dia luar biasa karena orang seperti itu berhak. Namun dia selalu menanyakan, Koko, mau nanya, Koko ada titipan nggak buat Sis Cinkin? Saya kebetulan mau ke tempatnya Sis Cinkin, dengan motornya dia antarkan. Lalu dia tanya lagi, Koko, ada nggak antaran buat Ko Alek atau Rahmat atau siapapun? Dia sambil antar, sambil dia silaturahmi kepada teman-temannya. Menurut saya, orang seperti itu, dia sudah melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Amin. Amin. Sekarang buktinya dia lancar kok. Oh Kalau iya. lagi ditanya, oh aku lagi ke Zoom, oh aku lagi prospek, wah seneng. Dia lagi closing Makanya terus. ya, nah makanya acara duit ini juga kita stop, salah satunya yaitu karena dia sibuk, aku juga sibuk, ya udah kita stop dulu. Nah, itu dia. Makanya pas merger kamu sekarang sama Koko, hatimu ada, tapi kan kamu nggak berdaya, sibuk. Gimana ya caranya? Nah, itu menjadi doa dan Tuhan kabulkan. Hari ini kamu sama Koko. Iya. Iya. Bagusnya ditanya mentor, jadi nanti aku bisa kupas produk lagi. Boleh, boleh. Jadi sekarang ya teman-teman, kalau Anda punya produk yang bagus, nggak apa-apa. Kita tanya mentor akan kasih kamu kesempatan karena kita fit pelanggan. Jadi kita pengen mendengarkan juga ketika kamu memajang produk ini,
kira-kira pelanggan kamu mempunyai analisa apa? Kita akan mengundang mereka untuk ikutan bicara. Jadi nggak cuma mentor doang yang hadir, tapi ada juga para pelanggan yang akan mereview produk kamu. Dan biasanya tuh di setiap produk itu ada edukasinya kok. Jadi ya produk sendiri ya, bukan produk yang dari reseller lagi gitu. Kalau dari reseller lagi mungkin agak susah jelasinnya dianya. Tapi kalau produknya sendiri, dari dapur sendiri, dari punyanya sendiri kayak Ko Jonathan itu kan dia Kara Property. Nah, itu dia benderanya sendiri, dia bisa men-share edukasinya gimana segala macam gitu juga dengan produk teman-teman yang lain. Jadi bukan cuma sekedar jualan, tapi kita juga ada edukasinya kayak gitu. Jadi ya saling ngisi lah Ya, antara tanya mentor dengan pelanggan. bicara Ko Oke. Jonathan, saya juga punya satu memori yang indah tentang hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Wah, itu luar biasa tuh, Pak Suatu RT. saat saya melihat dia, iya, suatu saat saya melihat Ko Jonathan ini, saya diundang masuk ke dalam satu grup. Katanya itu grup fansnya Kotomi. Saya bilang, saya ini orangnya nggak pernah mau didewakan, nggak pernah mau diidolakan. Enggak, Kotomi, ayolah masuk ke dalam grup. Jadi kita belum ada grup, dia bikinin grup. Lalu kemudian dia bisnisnya properti. Tapi dia nggak pernah malu. Dia jualan packing duck lover, bebeknya cincin. Dia jualan rendang. Bahkan kemarin ini sampai dia bukan cuma hobi cupang ya, tapi dia juga jadi MC-nya cupang. Sampai dia Dan mendapatkan, ditawar kok, ya, dan sampai ditawar. dia mendapatkan penawaran, mau nggak bayaran per jam. Tapi Ko Jonathan ini luar biasanya adalah dia selalu melakukan sesuatunya dengan tulus berbagi kebaikan. Jadi orang seperti itu membanggakan sih. Menurut saya orang seperti itu selalu mendapatkan doa karena dia melakukan kebaikan dan Tuhan kembalikan ke dia itu berlipat ganda. Dan kalau Jonathan ini orangnya punya integritas. Kalau hitam ya hitam, putih ya putih, nggak ada kata abu-abu. Jadi it's a wonderful memory ya. Benar-benar sebuah memori yang indah. It's not about me, but about we. Bagaimana kita tidak melihat segala sesuatu itu centering dengan me. Saya loh paling jago. Saya loh produknya paling bagus. Produk saya ini paling enak. Tapi kita mulai mempertimbangkan we. Jadi kita balik me menjadi we. Di mana apa yang bisa kita lakukan buat kamu? Bagaimana kita menganalisa bahwa ini bukan tentang diriku, tapi tentang kita bersama-sama. Supaya produk ini bisa diterima market, bagaimana analisa market terhadap produk ini. Baru kemudian saya kemas. Contoh, kita lihat. Saya tidak di under Starbucks ya. Walaupun saya rajin Sebentar minum ya. lagi jadi ambasadornya kok. Iya, amin ya. Nah, ini Starbucks. Lihat. Sebentar lagi, ini kan teman-teman muslim kita bulan puasa Ramadan. Dia sudah menyiapkan kemasan ini menurut saya hari ini dia mulai ada ini berarti dia sudah memikirkan ini beberapa bulan yang lalu. Hmm. Nah, apa yang kita lakukan dengan produk kita? Jujur, mungkin ini ibaratnya di depan saya ada si cincin ya. Packing duck lover itu kan dusnya kalau nggak salah warna coklat karena kan efisiensi ya karton supaya murah. Tapi menurut saya di momen yang seperti ini sebuah pita hijau perlu dilapiskan untuk memberikan sebuah kartu ucapan perlu diberikan supaya kita itu menghormati. Ketika kita menghormati nuansa itu akan membuat orang ya kata orang tapi kan keluarin kos lagi, bikin kartu ucapan lagi mahal, tambahan kos, belum lagi nanti mesti bayar THR. Kenapa sih kamu selalu berhitung-hitung sama Tuhan? Padahal Tuhan tidak pernah berhitung-hitung untuk setiap nafas yang kamu hembuskan. Banyak orang yang berputus asa dalam kehidupan, tapi mereka lupa Tuhan tidak pernah putus asa memberi kamu nafas kehidupan. Selama Tuhan masih memberi kamu nafas kehidupan, artinya Tuhan masih ingin memberikan kamu sebuah cerita yang terindah di penghujung kehidupan kamu. Jangan pernah berhenti untuk melangkah, karena hidup ini bukan tentang berapa angka saldo tabungan yang kamu capai, tapi tentang berapa orang yang mengusap air matamu saat kamu terjatuh, dan berapa orang yang masih ada di sisimu saat kamu berjaya. Karena orang-orang yang
ada di sisimu di saat berjaya, kamu harus memastikan bahwa itu adalah keluargamu. Seringkali itu bukan keluargamu, seringkali itu bukan keluargamu. Bisa jadi kamu telah kehilangan ayahmu, bisa jadi kamu telah kehilangan ibumu. Belum tentu kamu bisa membahagiakan mereka. Jadi selagi masih ada kesempatan, inilah saatnya menaburkan kebaikan. Kangennya teman-teman terobati nih. Sudah lama katanya tidak mendengar. Dan sepertinya harapan kita juga yang waktu kemarin kita ngomong ke dalam waktu WA call dibuktikan juga di sini. Iya, jadi awal-awal saat saya masuk ke dunia percubangan, ada yang ya wajar lah ya, ada yang nggak ngerti, ada yang bingung. Ya, kok katanya nggak ada 10.01 lagi, nggak ada 00.01, nggak ada tengah malam. Kita ini lagi kesusahan, nggak ada yang hibur. Kita ini sekarang juga udah nggak boleh karena mall menutup akses PSBB, nggak bisa ketemu Koko. Kita ingin dengerin sharingnya Koko Tommy, dan kita pengen kumpul-kumpul, nggak bisa. Terus Koko sibuk dengan cupangnya bagaimana nih? Iya, iya. Iya, nggak apa-apa. Pada saat itu saya tidak perlu menjelaskan kepada siapapun apapun yang saya lakukan. Kurang lebih ya sis, kurang lebih saya hampir 4 bulan itu tidur saya dalam 1 minggu itu mungkin cuma 2-3 jam satu hari, 2-3 jam doang satu hari. Selebihnya saya pakai untuk benar-benar belajar tentang ilmu ikan cupang ini. Loh, Koko apakah mau jadi pedagang atau apa? Bukan. Tapi saya melihat ada sisi satu value bisnis ini adalah networkingnya luar biasa. Dan saat ini, Kotomi termasuk salah satu, ada yang sudah minta saya menjadi brand ambassador dari produk makanan ikan, ada yang sudah request saya untuk produk daripada peternakan cupangnya dia, tapi yang paling mengharukan adalah saya termasuk dalam satu jajaran mereka, di mana saya punya satu brand yang masuk adalah Cupang Kebaikan. Di mana Cupang Kebaikan ini Koko dianggap sebagai salah satu toko yang mengangkat bahwa dengan bisnis yang kecil-kecilan ternyata bisa impact-nya besar. Dengan ikan cupang ini ada 6.000 kurma, ada 3.000 paket nasi, ada 3.000 air aqua, yang air minum ya, tulus water yang bisa dibagikan. Lalu kemudian kita bisa bantu panti jompo Seragen, kita bisa bantu anak-anak ABK, dan yang paling serunya, dalam waktu dekat ini nanti kita akan berkolaborasi dengan Benih Kebaikan, benih baiknya Bang Andi F. Noya, di mana Cupang Kebaikan ini bisa menyediakan 10 kaki untuk mereka yang lumpuh. 10 kaki imitasi untuk mereka yang lumpuh. Dan bukan hanya itu aja. Banyak sekali teman-teman Koko yang berada di dalam lingkungan Koko yang tiba-tiba followersnya growing. Kenapa? Karena Ya. 1001 sahabat TW itu sudah mencapai expander positioning-nya, sudah. Namun kita harus bisa membuka diri kepada dunia luar. Jadi kita nggak boleh melabel sesama seakan-akan, dia mah pedagang kecil, apaan dagang ikan cupang. Kita nggak boleh merendahkan siapapun. Wah, dia mah cuma dagang sendal jepit. Wah, dia mah cuma dagangnya apa itu, putir, makanan ikan. Tidak boleh seperti itu. Saat kamu menghargai seseorang, ternyata di dunia cupang ini, karena ini jenisnya hobi, Koko melihat ada satu potensi di mana saya jadi semakin akrab dengan beberapa artis. Saya jadi semakin akrab dengan beberapa aktor, bahkan pejabat. Bahkan ini networkingnya menghantarkan saya kepada instansi tertentu, di mana ini ketika orang-orang ini berkolaborasi dengan Koko, mereka yang dekat sama Kotomi pun terkena impact-nya, salah satunya Jonathan. Jadi, followers jadi naik. Sekarang saya tanya sama si Cinkin ya, orang-orang yang fokus hobi di bidang cupang, kehidupan mereka sehari-hari mereka sudah sibuk dengan hobinya. Kira-kira kalau mereka makan, mereka makannya apa? Pesennya GoFood, pesen yang gampang aja. Dan kalau memang makanannya enak, mereka bisa pesen berulang-ulang. Bayangin nggak kalau mereka itu pesen packing duck lover rutin, sebulan 2 kali aja. Dan itu komunitas ada ribuan orang. Sudah omset yang luar biasa. Sudah omset yang luar biasa. Makanya saya di awal-awal nggak pernah cerita sis. Nggak apa-apa. Saat kita melakukan suatu hal, kadang-kadang kita bisa disalahpahami. Bukan saja temen loh,
bukan saja lingkungan, tapi keluarga sendiri pun bisa membenci kita. Karena yang tahu kita ini benar hanya kita. Yang tahu salah kita juga kita sendiri. Juga kita sendiri. Tapi selama kita tidak membuat rugi orang lain, maka kita adalah pribadi yang hebat. Nah, buat teman-teman, mau itu bisnis dengan cupang, mau itu bisnis apapun, perjuangkanlah dengan yang baik. Perjuangkan dengan yang baik. Karena di awal-awal kamu melangkah, pasti banyak orang yang meragukan kamu. Tapi ketika kamu sudah berhasil, maka mereka akan menjadi orang yang menepuki tangan atas keberhasilanmu. Saat ini dengan branding Cupang Kebaikan, Kotomi termasuk di dalam beberapa tokoh kecil yang ada di dalam segmen mereka, dan mereka sudah membuka diri. Buat saya progresnya adalah saya mulai mengangkat value-value perjuangan. Ternyata sis, tersimpan kekayaan yang luar biasa sis. Ada yang tadinya mereka itu aktor, artis, pengacara, terus ada yang pegawai BUMN, ada yang pegawai bank. Itu mereka terkena dampak sis. Nah, dan mereka nggak tahu mau ngapain, terus mereka tuh kecil-kecilan dari rumah bisnis ikan cupang. Sekarang mereka itu sampai udah punya peternakan sis. Apa yang salah? Apa yang salah sis? Mereka nggak merugikan orang lain loh. Mereka berjualan dengan IG live pagi, siang, malam. Kita bisa lihat ya, besok malam nih ya, besok malam seru banget nih teman-teman. Itu Cupang Kebaikan, itu sisnya nih, pagi jadi IO, sore dia dagang snack, malam dia jualan cupang sampai pagi. Gila banget kan? Demi apa? Jadi begini, sis, Cinkin, dan teman-teman semua. Dulu, mungkin jual satu produk ini, kita bisa untung 5.000. Dulu. Tapi sekarang karena pandemi corona, barang ini menjadi 1.000 untungnya. Lalu teman-teman merasa kaget, ya Tuhan, kenapa sih dulu gue enak loh, gue pengen kembali ke zaman dulu, barang ini gue bisa untung 5.000. Tidak akan kembali lagi. Stop kamu berimajinasi bahwa kamu masih bisa menikmati bulan madu yang dulu. Stop Halusinasi. berhalusinasi, ya. Stop, the honeymoon is over. Ini realita, kita harus hidup dengan corona. Kalau sekarang profitmu jadi 1.000, yang harus kamu lakukan adalah menjual 5 kali lebih banyak. Agar kamu bisa mendapatkan 5.000 rupiah, kalau sekarang omsetmu turun dan untungmu jadi 1.000, maka kamu harus melakukan 5 kali lebih rajin. Maka kamu akan aman. Makanya besok kita bisa belajar banyak juga. Gimana seorang ibu rumah tangga, dia IO-nya udah nggak jalan, dia bingung, dia jualan keripik, dia jualan apa saja, ya, kemudian termasuk ikan cupang hias sampai tengah malam. Nah, menurut Koko itu inspirasi banget, karena begini sis, ternyata di saat mereka menyala di tengah malam, ada orang-orang yang pejabat, orang-orang kaya tertentu yang insomnia, yang nggak bisa tidur, mereka itu masuk. Dan itu ketemu komunitas baru. Wah, itu teman-temannya fun banget ya. Nah, Kotomi termasuk salah satu yang saya jadi mengamati. Ini ngapain orang-orang ini ya? Oh, ternyata mereka lagi mereka lagi silaturahmi. Dan itu komunitasnya bagus banget sih, gede banget. So, inilah waktunya kita kembali. Janganlah melabel satu sama lain dengan keberhasilan, dengan melihat mobilnya, bajunya, tapi cobalah lihat dengan perspektif cinta yang sama, cinta dan kepedulian yang sama. Jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena dia jualan ikan cupang. Tapi kita belajar untuk melihat apakah ada yang bisa kita kembangkan dari suatu hubungan. Kadang orang itu gini kok, dia merasa nggak perlu lah. Ini kita kalau ngomongin soal cupang ya, nggak perlu lah gue masuk ke cupang. Toh gue juga nggak hobi sama cupang gitu. Nggak kepengen pelihara cupang. Sebenarnya bukan itunya gitu loh, networkingnya. Dan kita ya apa salahnya sih gitu belajar soal cupang. Kan udah di depan mata gitu, kecuali kita nggak tahu ya, kita nggak pernah tahu cupang itu ada. Beda kalau kita udah tahu cupang itu ada tapi kita nggak mau tahu gitu. Jadi kalau saya lebih baik saya coba cari tahu apa itu dan coba terlibat, dan dari situ
Nah, ini untuk teman-teman itu juga termasuk networking ya. Jadi benar kata Kotomi, follower kita bertambah juga. Dan kalau kita live itu beta-beta muncul. Dan kebayangkan, sebenarnya bukan berarti si Shinkin itu selingkuh dari dia punya Peking duck lover-nya. Bukan berarti dia jadi Ya, ikutan jualan ikan cupang. Bukan. Tapi dia enggak. mengapresiasi teman-teman cupang, artinya dia mengapresiasi market dia. Dan akhirnya teman-teman ikan cupang ini, kalau si Shinkin mungkin satu dua kali mengebit, akhirnya terjadi transaksi. Mereka kan selalu manusia itu akan melupakan kehebatan, kekayaan, jabatan, dan juga apa kata-kata kamu. Tapi manusia akan selalu mengingat kebaikan apa yang kamu buat. Di saat dia lagi susah, dia lagi jualan, mungkin cuma 30.000, 40.000 harga ikan. Kamu membit, kamu membantu dia, kamu anggap itu sebagai satu sedekah bagi para pejuang nafkah yang sampai jam 2 malam, mereka lagi usaha buat beli susu anak, mereka nggak minta-minta, mereka nggak utangin kamu, 40.000-mu itu menjadi sesuatu buat mereka. Akhirnya suatu saat mereka menjadi peternak cupang yang begitu kaya raya. Kira-kira Peking duck lover ini produknya akan diingat nggak sama dia? Pasti dia ingat. Karena kita sudah masuk dalam database dia, makanya lihat nggak mereka rajin. Mereka jauh lebih rajin dari kita. Kalau mereka live, mereka manggilin orang. Coba kita sendiri Ya. kadang-kadang kita nggak manggilin orang. Mereka Inboxnya penuh. iya, kita belajar, kita punya isi, tiap hari kita pikir, wah ini siapa ya yang DM saya ya? Sekarang mungkin si Sintin udah jadi influencer atau artis yang top nih. Banyak banget nih, kayaknya kalau sekali buka DM kok banyak banget love-nya gitu ya. Ternyata para pedagang cupang ini manggilin gitu kalau lagi live. Gila men, kita belajar dari rajinnya. Sambil kita buka networking, sambil kita buka marketingnya. Karena apa? Market kita udah gitu loh. Mereka ini pinter bisnis dari dalam rumah, bisnis ikan, mereka dapat uang dan mereka perlu makan kan. Nah, pada saat mereka kalau ingat kamu, coba-cobalah, saya coba deh klik Peking duck lover, oh isinya bebek panggang. Pengenlah sekali-sekali makan coba. Jadi market kita nggak? Produk Yes. kita jadi laku nggak? Iya kan? Kita membuka potensi kita kepada market baru kan? Membuka potensi kita kepada market baru. Yes, benar. Wah, ini komen dari teman-teman luar biasa banyak nih. Saya hari ini lagi-lagi nggak keburu baca komen deh. Thank you buat semuanya ya. Saya nggak sangka di awal perdana acara komennya interaktifnya luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Tepuk tangan buat kalian semua. Halo Miss Thank you, Vera, Pak ini Anton. thank you banget ya. Chloe Learning Center ini Miss Vera juga kemarin bersama saya acara Billionaire Mindset, saya menyempatkan waktu. Sorry banget ya Miss, saya dari jam 8 saya sempatkan waktu, jam 9 saya harus ngisi acara ya. Nah, isi acaranya adalah cupang kebaikan di mana Kotomi koleksi saya 100 ekor, saya lepasin semua untuk diadopsi dan amin sis 100 ekor itu benar-benar sold out, semuanya diadopsi semua. Dan itu bisa berubah jadi energinya jadi nasi Ramadan, saya senang banget sih, saya senang banget. Thank you, my name is Getret, I'm Junianto Tunggal, Dr. Friend, semuanya ya. Ini para sahabat-sahabat yang humble-humble semua. Klik OK, yes. Wah, ini ada Ko Alim, yes, ya. Kalau bicara edukasi, kita selalu ingat Ko Alim. Nggak terlupakan, nggak pernah terlupakan ya. Satu brothers kita bangun di kala pandemi corona, mungkin orang lain menggerutu gitu ya. Kita nggak ada punya waktu untuk menggerutu. Oh iya teman-teman, sebelum acara ini berakhir, gunakan media sosialmu untuk memuji kebesaran Tuhan. Gunakan media sosialmu untuk mendukung teman. Niscaya nih media sosialmu banyak followernya. Tapi kalau pakai untuk curhat, apalagi kamu memaki orang di media sosialmu, kamu akan kehilangan followermu. Kenapa? Karena suatu saat followermu pasti berbuat salah. Dan mereka takut dihakimi sama kamu. Kalau kamu kebiasaan mengata-ngatai orang, menghakimi orang di media sosialmu, tidak heran kalau followersmu tidak bertumbuh. Buatlah segala sesuatunya dengan berpikiran tentang we, baru kemudian me. Pikirkanlah tentang marketmu dulu, baru kemudian produkmu. Jangan belum apa-apa, produk saya heran, terbagus. Produk saya nomor 1. Kenapa sih market nggak mau beli? Kenapa sih
saya kesel. Ini market pada goblok semuanya nih, nggak ngerti barang bagus. Astaga, kamu tulis kayak begitu di kamu punya IG sosial. Lalu siapa yang mau jadi marketmu? Dasar orang-orang miskin, miskin. Ya, bebek seenak ini kalian nggak mampu beli. Ya kamu itu yang bodoh, kamu itu yang bodoh. Kamu gunakan media sosial untuk memaki orang. Yang mana di dunia ini orang suka dimaki, yang ada orang ketakutan langsung unfollow kamu. Loh kok, tapi kenapa ya kok artis itu atau aktor itu dia maki-maki di acara dia, kok orang tambah suka gitu ya? Orang suka dimaki-maki. Ingat itu entertainment, itu Ya, entertainment. hmm. Dibedain, nggak orang nggak suka. Biasanya, ya Iya, biasanya yang orang maki-maki di depan kamera, di belakang justru enggak loh. Makanya dia followernya beda, tetap stay. humble Hmm. banget, humble banget. Jadi itu hati-hati, dunia ini benar kata Cinkin bilang, dunia ini adalah panggung sandiwara, maka mainkanlah Ya. peranmu dengan sebaik-baiknya. Kalau memang lu seorang pelawak, ya lu harus profesional melawak, tapi di balik layar kamu harus menjadi pribadi yang humble. Jadi hati-hati, Hmm. belum tentu artis yang maki-maki itu kalau di kehidupan biasa dia nggak humble. Justru ada banyak banget yang humble banget. Itu hanya settingan teman-teman. Tapi kita kadang-kadang salah, kita belajar yang salah, kita maki-maki nggak ada apa-apa di kita punya media sosial kita tulis dasar jiwa miskin, produk begini bagus gak mampu beli. Aduh, kan kamu membuat followermu menghilang, ya. Kalau hari ini barang kita ini mahal, kita lihat barang produk teman kita mahal, jangan kita mudah untuk mengecap, barang dia mahal, ya. Hmm. Tapi kita bekerja keras sampai yang mahal terasa murah. Kita bekerja Ya. keras sampai yang mahal terasa murah. Ya, kalau produk teman kita mahal, kita merasa wah dia kemahalan. Kalau mau jadilah orang yang bicara di depan, bukan di belakang. Ya, bicara di depan orangnya, bukan di belakang orangnya. Kasih tahu dia kalau andai kata dia salah. Tapi kalau memang produk teman kita ini bagus dan mahal, izinkanlah dia menikmati keuntungan. Kenapa? Karena semakin kita itu produknya banyak untungnya, semakin besar pula sedekah yang bisa kita kasih. Lah kalau untungnya tipis, judulnya aja udah untung tipis, Pak. Kesian saya, untungnya kecil-kecilan. Ya gimana mau sedekah? Jadi kalau memang mau dagang, jangan untungnya kecil, jangan untungnya dikit. Gimana mau sedekah? Yang harus ada adalah saya ingin untung besar supaya sedekah saya besar. Yes. Lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Wah, tambah terasa sudah jam 8. Jadi komit ya. Teman-teman, thank you brother sister, tanpa terasa ini kangen banget ya. Bahasanya benar kata si Rama, don't pull, don't push, attract. Jadi orang jadilah seperti kupu-kupu seperti taman yang indah yang bisa menarik kupu-kupu rezeki. Semakin kamu mau mengejar kupu-kupu, semakin kupu-kupu menjauh. Tapi ketika kamu bisa membangun taman yang indah, bangun dirimu dengan integritas yang baik, otomatis banyak orang yang akan suka dan mendekati kamu. Don't pull, don't push, attract. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir malam ini. Saya Tommy Wong bersama si Cincin dari Packing Duck Lover. Terima kasih untuk tayangan perdana kami yang mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Anda semua. Sampai ketemu esok pukul 8 malam, pukul 7 malam. Dan di sana akan ada sebuah sharing yang pasti menginspirasi lagi tentang Yes. cupa kebaikan. Kita akan mendengarkan Ya. sharing dari salah satu sister kita yang luar biasa. See you tomorrow. Bye-bye. See you teman-teman. Thank you.